Kalau kita ngomongin politik, kalah itu seringnya dianggap tamat, selesai. Tapi gimana kalau saya bilang, ada loh seni untuk kalah, seni yang malah bisa bikin Anda jadi lebih kuat. Nah, di sini kita bakal bedah strateginya. Biasanya kan gitu ya, kalau ada kandidat kalah pemilu, ya udah selesai. Mereka ngucapin selamat ke pemenang, bilang makasih ke pendukung, terus ya udah hilang dari panggung politik. Tapi, coba deh bayangin, gimana kalau kekalahan itu sendiri sebenarnya sebuah strategi? Kalau pidato menyerahnya itu justru awal dari pertarungan yang baru. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat aja kasus yang menarik banget dari pemilu Indonesia 2024. Kenapa? Karena di sini tuh ada sebuah paradoks politik yang unik. Jadi begini, di satu sisi kita tahu pasangan Anies Muhaimin kan kalah di Pilpres. Tapi, anehnya di sisi lain partainya Muhaimin, PKB, itu malah menang besar di pemilu legislatif. Loh kok bisa? Aneh kan? Menang besarnya seberapa sih? Gini, PKB itu diprediksi dapat tambahan 23 kursi di DPR. Wow, ini bukan cuma kemenangan biasa loh. Ini lonjakan yang gede banget, yang bikin posisi tawar mereka jadi jauh lebih kuat. Meskipun, ya itu tadi, jagoan pilpresnya kalah. Nah, penjelasan resminya sih katanya karena efek ekor jas atau kotel efek. Teorinya bilang kalau popularitas Muhaimin sebagai cawapres itu yang ngangkat suara partainya. Tapi, tunggu dulu. Ini kan malah bikin misterinya makin dalam ya. Kalau dia sepopuler itu sampai bisa ngangkat partai, kok malah kalah telak di pilpresnya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Gimana ceritanya kekalahan di pilpres bisa diubah jadi kemenangan di pileg? Jawabannya, ini bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat-sangat cermat. Ternyata, reaksi mereka pasca kekalahan itu sama sekali nggak spontan loh. Kelihatan banget polanya, seolah-olah ngikutin sebuah naskah yang udah disiapin. Sebuah pidato 3 babak. Betul, pidato-pidato dari Anies dan Muhaimin itu punya pola yang jelas banget. Ada 3 babak di dalamnya, dan tujuannya apa? Untuk mengontrol narasi, mengontrol cerita yang beredar. Dan yang paling penting, menjaga momentum politik mereka supaya nggak hilang begitu aja. Oke, jadi apa aja 3 babak itu? Gini, pertama, tolak hasilnya. Kedua, kritik prosesnya. Dan ketiga, terima tapi dengan catatan. Nah, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Dan untuk membedah strategi ini, kita bakal pakai kacamata klasik dari filsuf Aristoteles. Ada 3 alatnya. Ethos, ini soal membangun kredibilitas atau kepercayaan. Lalu pathos, ini mainin emosi. Dan terakhir, logos yang pakai logika. Kita akan lihat gimana ketiga senjata ini dipakai di setiap babak pidato mereka. Baiklah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Gimana sih strategi ini dieksekusi di lapangan? Ayo kita bedah setiap babak buat lihat cara mereka ngebentuk opini publik dan yang terpenting, bikin pendukungnya tetap solid. Oke, babak pertama. Ini dimulai langsung setelah hasil quick count keluar. Tujuannya sebenarnya bukan buat menyangkal kenyataan, bukan. Tapi lebih ke mengelola kekecewaan para pendukung. Makanya di sini, emosi atau pathos jadi senjata utamanya. Coba perhatiin deh, Anies itu nggak pernah bilang, oke kita kalah. Nggak. Sebaliknya, dia nge-frame ulang kekalahan ini jadi bagian dari sebuah perjuangan yang belum selesai. Ini pinter banget. Rasanya tuh dari kecewa langsung berubah jadi ajakan buat terus berjuang, biar semangat pendukung tetap nyala. Nah, abis itu narasinya geser. Setelah emosi pendukung ditenangin, fokusnya langsung dialihkan ke logika, ke logos. Argumen utamanya jadi begini, masalahnya itu bukan di hasil akhirnya, tapi di prosesnya. Proses yang melahirkan hasil itu. Ini manuver yang cerdas banget. Jadi dengan nyalahin masalah di pra-TPS, maksudnya semua proses yang terjadi sebelum hari H pencoblosan, mereka ngebangun argumen kalau pemilunya ini cacat dari awal. Nah ini ngasih pendukung alasan yang logis buat meragukan hasilnya, tapi tanpa kelihatan anti-demokrasi. Cerdas kan? Lanjut ke babak ketiga, babak terakhir, dan ini yang paling tricky. Di sini, mereka akhirnya menerima hasil pemilu, tapi dengan cara yang justru malah memperkuat kredibilitas moral mereka, etos mereka sebagai, ceritanya, pembela demokrasi sejati. Kuncinya di sini tuh gini, mereka nggak asal nyerah gitu aja. Mereka menerima kekalahan, tapi sambil memposisikan diri sebagai negarawan yang taat hukum. Pesan yang mau disampaikan tuh kayak, oke, kami nggak suka hasilnya, tapi kami hormati proses hukumnya. Ini efektif banget buat menjaga citra mereka sebagai pemimpin yang punya prinsip.
Anda mungkin mikir ya, kenapa sih harus serumit ini? Kenapa nggak langsung aja ngaku kalah? Ternyata, jawabannya itu ada di kode budaya kita yang nggak tertulis. Jadi begini, di banyak budaya Asia, termasuk di Indonesia, ada konsep yang penting banget. Namanya menjaga muka atau saving face. Mengakui kekalahan secara terang-terangan, blak-blakan, itu bisa dianggap sebagai kehilangan muka. Dan ini bukan cuma buat kandidatnya loh, tapi juga buat seluruh pendukungnya. Nah, makanya strategi 3 babak ini pas banget sama budaya kita. Mereka bisa nunjukin kalau mereka nggak setuju, tapi tanpa konfrontasi langsung. Harmoni kelompok terjaga, dan yang paling penting, semua pihak bisa menjaga muka. Jadi ini bukan sekedar taktik politik biasa, ini adalah politik yang sangat peka terhadap budaya. Jadi, apa dong pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Kenapa cara seorang politisi menerima kekalahan itu jadi penting banget buat kita pahami? Ini nunjukin ke kita kalau pidato kekalahan itu udah berevolusi, apalagi di konteks budaya kayak Indonesia. Pidato semacam ini bukan lagi sekedar ucapan selamat tinggal. Justru sebaliknya, ini bisa jadi fondasi buat langkah politik berikutnya, cara buat mengamankan modal politik, dan persiapan buat pertarungan selanjutnya. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Kalau komunikasi politik udah secanggih ini, gimana kita bisa tahu kapan sebuah pengakuan kekalahan itu benar-benar berarti menyerah dan kapan itu cuma babak pembuka untuk ronde pertarungan selanjutnya?